Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Hari ini terakhir perdagangan, sahamnya itu ada ICE, Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, ke-12 SMBR, dan terakhir JSMR. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.283, terkoreksi 0,76%. Dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 9,3 triliun. Dan tutupannya di 7.295. Naik berapa poin tuh? 12 poin ya. Langsung saja ke teknikalnya. ISG, wah bagus, ISG masih di area support minornya. Tapi kondisi seperti ini ya harus rebound dia. Senin tuh nggak boleh nggak rebound. Kalau nggak rebound juga ya selesai kayaknya sih. Saatnya koreksi lah ya. Karena kenapa? Karena dia sudah membentuk lower high ya. Sebelumnya di 7.400 all time high-nya, terus dia membentuk lower high-nya di 7.360-an. Berapa nih? 7.370. Nah itu ya. Jadi kalau dia terus turun ya seperti ini gambarnya nanti. Tahu seperti ini ya. Gambarannya bisa seperti ini. Dia bisa terus untuk lower high, lower low, terus swing low-nya mungkin di 7.000-an, kan bisa jadi turunnya sekitar 3%-an. Baru digas lagi ya. Ya bisa seperti itu, tapi kita lihat aja lah nanti, jangan berandai-andai dulu. Yang penting fokus saja ke portofolio, ke saham-saham yang Bapak Ibu incar atau yang sudah punya bagaimana sistem tradingnya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya tipis saja 0,55% dan memang volume besar tapi kecil. Bisa jadi candlenya minggu depan digas hijau lagi. Yang penting ya, yang penting ini kalau saya lihat catatannya Senin harus rebound, nggak boleh nggak rebound. Kalau dia Senin koreksi di up di bawah 0,5% ya, maksudnya di atas 0,5% koreksinya, turunannya rawan tuh bisa ke 7.200 dulu. Dan bisa jadi konfirmasinya ya minggu depan dah melorot dulu ke bawah. Mungkin tanda-tanda mulai koreksi. Jadi minggu depan tuh Senin harus rebound ya. Dan hari ini pergerakan indeks Asia tuh memang rata-rata merah ya. Hang Seng Hong Kongnya merah. Yang hijau tuh cuman Shanghai. Singapura merah dan Jakarta juga merah. Indonesia ya. Padahal semalam Nasdaq naik 2,95%. Main laporan keuangan juga ya. Nvidia tuh. Terus Dow Jones-nya 1% lebih. Tapi malah ISG nggak mampu kemana-mana. Malah dibuka langsung merah. Ya seperti itu memang jadi kondisi sekarang. Ya masih nunggu lah ya. Lihat besok Senin lah. Kalau besok Seninnya hijau ya lumayan lah. Pokoknya jangan sampai turun di bawah 7.270, 7.280. Kalau dia turun dari itu tutup di bawah itu ke bawah untuk ISG. Tapi apakah ada kesempatan cari saham-saham yang berpotensi profit? Ada-ada aja ya. Seperti itu aja untuk ISG. Hari ini saya juga ada HK tuh. MDKA ya, karena lihat ISG-nya bagus, kayaknya sentimen di MDKA juga baru break kembali ke atas 2.400. Amblas lagi koreksi ya. Itu masih floating loss tuh saya di MDKA. Seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICE yang ditutup di harga 5.125, terkoreksi 2,84%. Langsung saja ke tekniknya. ICE kondisi seperti ini ya. Tapi kalau ISG rebound sih bisa rebound. Cuman sudah rawan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, memang ada bola cup and handle, tapi hati-hati, cup and handle-nya ini bisa gagal kalau Senin sudah di bawah 5.100. Karena dia dari minggu lalu sampai minggu ini kembali membentuk lower high, nggak membentuk lower higher high ya, yaitu rawan walaupun minggu ini nggak membentuk lower low. Tapi kalau besok melanjutkan penurunan hari Senin, gagal. Kemana arahnya? Kalau menurut saya ya, apalagi SK misalnya nanti koreksi nih, arahnya ya 4.800, 4.600. Swing low-nya ini dia akan retest, mungkin baru habis to rebound lagi. Ya kita lihat aja nanti. ICE. Jadi perlu hati-hati kalau dia gagal menembus 5.200-nya minggu depan, atau gagal hijau, atau gagal bertahan di atas 5.100 ke bawah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candle-nya juga belum melawan. Walaupun hammer terbalik ya, tapi belum melawan kalau saya lihat ini. Jadi agak rawan masih untuk ICE, masih berpeluang ke bawah. Kondisi seperti ini. Seperti itu aja untuk ICE. Nah ini ya, candlenya kurang bagus nih. Jadi rawan kalau dia di bawah 5.100-nya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang malah ditutup menguat 2,58% ke harga 2.380. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Auto berhasil break. Bagus. Auto di atas berapa nih?
gambar ulang aja ya biar lebih rapi. Kondisi sekarang Bapak Ibu tuh bisa pakai 2300. Nih, kalau dia gagal bertahan itu udah false break ke bawah dulu lah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang candlenya bagus. Nah, dia hasil breakout dan membentuk higher high. Sebenarnya sih aman. Ini bisa jadi swing low-nya. Cuman ya kalau resisten kuatnya tuh swing low-nya tuh bisa di 2000-an. Tapi kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high nih, tarik ya. Dari doji-nya nih. Nah, ini sebenarnya sudah di area golden ratio-nya 0,618 dan belum ada yang cukup lebar swing high-nya. Mestinya ya kalau jalan minggu depan itu arahnya bisa sampai 2600-an nih. Kemungkinan loh ya. Kita lihat aja untuk auto, tapi dengan catatan Senin atau Selasa nggak false break, nggak jebol 2300. Kalau jebol udah gagal lagi. Itu aja untuk auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup menguat 8,38% ke harga 1615. Langsung saja ke teknikalnya. IMAS cukup aman ya. Udah kembali ke atas 1400 kan. Udah mulai aman karena dia ada sentimen tanda tangan kontrak dengan PKTR mempercepat mobil EV ya. EV ya. Jadi 1700-an lah arahnya minggu depan atau 1780 1800 nih. Karena volume meningkat, harusnya ini serius naik. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, ya harganya nanggung. Bapak Ibu mau nggak? Supportnya tuh cukup dalam 1400 untuk IMAS ya. Jadi ya yang ketinggalan lihat aja. Saya juga perhatikan, cuman lagi sudah tinggi. Jadi takut juga masuk. Takutnya ya kena guyor. Kan hari ini banyak saham-saham kena guyor tuh. Saya aja hari ini ada cut loss tuh 3% di hoki tuh. Beras infonya kan lagi langka, beras premium. Hoki tadi ada power, tapi tiba-tiba habis powernya sebentar aja, habis tuh tiba-tiba seller muncul, diguyur lagi cut loss 3% tadi tuh. Ya biasalah namanya trading ya. Nggak mungkin kita selalu profit seperti itu. Jadi untuk IMAS cukup bagus ya. Nggak jadi pola dead cat bond kalau kayak seperti ini ya. Karena dia bertahan, habis dia break, habis itu aman kan. Nggak ke bawah-bawah lagi dia, di atas-atas saja. Jadi sangat mungkin dia ke 1700 1800 dulu arahnya ya untuk IMAS. Tapi disclaimer, harga sekarang harga nanggung, arah bisa berubah ya. Seperti tadi saya bilang hoki tiba-tiba ada buying power, habis itu dikempesin lagi. Nah jadi hati-hati tuh, tiba-tiba naik sedikit aja mungkin 2% 3%, habis itu dikempesin balik arah. Nah itu kalau kita beli harga nanggung. Tadi hoki sih nggak beli harga nanggung, pas dia berapa tadi tembus 192 apa ya, 191 apa ya, saya lupa harga hoki tadi ya. 191 saya beli itu buy on breakout ya, habis itu gagal, udahlah kempes jual. Seperti itu ya untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 268 menguat 0,75%. Ini IMJS malah nggak kemana-mana kan, padahal satu sektor tuh. IMASnya ngegas, IMJS di situ-situ aja. Kemarin sempat rebound tinggi tuh IMJS ya, dari 260 ke 290, berarti 30 poin, 10% lebih, tapi habis kempes sideways di atas. Cuman volume meningkat nih. Pokoknya bagi yang pengen atau yang punya IMJS nih, yang penting catatannya nggak turun dari 256, itu aja. Untuk IMJS kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya ekornya pasti panjang. Doji, volume besar ya. Tadi catatannya 255, 256 tuh, jangan tutup di bawah itu. Untuk IMJS langsung saja ke selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1080 menguat 0,93%. Langsung saja ke teknikalnya. MPMX bagus ya, naik-naik tipis, tapi ya arah atas 1100 arahnya. Nggak ideal kalau Bapak Ibu baru mau beli ya. Ini yang follow dari bawah aja yang sudah punya ya. Jadi arahnya 1100 1090 itu. Sangat mungkin Senin di arah ke sana kalau ISG rebound, Senin MPMX sampai. Ya, karena volume MPMX juga meningkat, MACD juga mengarah ke atas, golden cross, bar chart di atas 0 juga meningkat. Seperti itu aja untuk analisa MPMX. Gimana nih yang belum punya ya, kalau mau beli coba nawar aja dulu. Nanti ada dia koreksi. Nah, itu kesempatan Bapak Ibu masuk. Untuk MPMX nih area beli ini 1990 ini cut loss kalau dia jebol 980 kan, mas seperti analisa saya sebelumnya, atau ya average down di bawah nih sudah saya gambar. Seperti itu aja, yang penting sabar tunggu, targetkan aja akhir tahun atau kuartal 3 seperti itu. Untuk MPMX langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di harga 1160 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. GJTL juga di atas berhasil break lagi 1100-nya ya. Jadi kondisi sekarang cukup bagus lah. GJTL ini bagus, time frame-nya sampai akhir tahun juga oke, atau minimal kuartal 3.
target saya tuh dia tembus 1350-nya ini. Saya lagi nunggu juga GJTL karena minggu ini juga saham-saham yang lain yang saya beli. Saya nggak perhatikan juga karena waktu itu juga harganya nanggung di area ini. Saya tuh mau nawar di 1000. Pas dia 1000 ini beli, kalaupun average down di 850 ini, itu maksimal turunnya saya pikir di situ dulu. Baru dia rebound. Nah, ternyata rebound dulu dan swing low-nya lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, ini bisa dikatakan uptrend. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini uptrend nih. Uptrend channelnya juga. Ini kan masih uptrend channel. Ternyata dia mantul dari neckline-nya ini. Nah, jadi seperti itu aja untuk GJTL minggu depan gimana nih? Ada peluang masih ke atas, cuman kalau ISG crash bisa jebol. Tapi ini kemungkinan pola cup handle. Swing low-nya di 1000 ya. Lumayan nih kalau Bapak Ibu ada yang beli dapat di 1000 ya. Udah 16% sekarang. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly-nya bagus candle-nya ya. Arahnya ya 1350. Semoga minggu depan ya bisa ya. Semoga. Tapi tinggi banget kalau dia naik ke 1350 minggu depannya 15%. Jangan harap-harap dulu lah. 1200 saja dulu lah kita lihat ya. Untuk GJTL. Ini bagus swing low-nya untuk GJTL. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 4740. Terkoreksi 1,25%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Cepin lagi sideways. Risknya sebenarnya kecil aja nih kalau Bapak Ibu mau ya. 2% buang. 4650 buang aja tuh. Kalau jalan Bapak Ibu targetkan 260 poin. Berarti ada potensi profit 5%. 4,5% lah. Nah, seperti ini bisa nih, 2,5%. Kita nggak tahu juga nih, pasti nggak dia rebound. Kalau melihat kondisi time frame weekly-nya, koreksi biasa. Setelah 3 candle naik. Ini biasa, menurut saya bisa digas. Catatannya ISG rebound Senin. ISG rebound Senin, Cepin ke atas atau ya. Dengan catatan ISG tetap di atas 7280. Ada peluang Cepin rebound minggu depan. Dia bisa jadi ya candle hijau minggu depan. 5000 arahnya nih. Kemungkinan besar ya. Kita lihat aja minggu depan. Catatannya jangan turun dari 4700 untuk Cepin. Tutup di bawah itu ya. Buang dulu lah. Kalau Bapak mau average down bisa di 4400. Silahkan atur bagaimana strategi masing-masing. Kalau bingung cara average down bisa tonton video komunitas Borneo Trader YouTube. Itu pilih yang pro trader. Di sebelah tanda lonceng ada gabung pilih pro trader. Seperti itu ya. Kalau tertarik di situ catat dan itu menggunakan stock bit. Seperti itu aja untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1105 menguat 0,45%. Langsung saja ke teknikalnya. Japa pelan-pelan naik nih. Dari 1080 1100 udah naik berapa? 3% ya. Ke atas minggu depan kalau ISG aman-aman aja ya. Ke atas nih. Japa kalau dilihat memang volume nggak terlalu kuat. Tapi bagus tutupannya di harga tertinggi. Kalau menurut saya 1150 ada peluang potensi upside 3-5% minggu depan. Tapi kalau baru beli harga sekarang supportnya jauh 1060 ya. Tergantung Bapak Ibu aja bagaimana strateginya untuk Japa. Tapi ini disclaimer, ini baru analisa, jangan ditelan mentah-mentah, dianalisa kembali. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Main yang ditutup di harga 486 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya untuk Main. Waduh, ini belum sih. Cuman kalau sektor poultry ditarik naik bisa naik juga nih. Untuk Main kita lihat aja lah nanti. Kalau saya lebih memilih Cepin atau Japa aja. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik dengan Main, supportnya 470 EMA 200-nya nih bisa dipakai untuk itu. Main, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 6100, terkoreksi 0,81%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SMGR, EMA CD-nya sudah terkonfirmasi dead cross, bar chart di bawah 0 makin dalam, candle merah. Ya ini level-level yang harus dijaga sih sebenarnya. Ini bisa jadi swing low. Tapi harus rebound Senin ya. Coba lihat dulu time frame weekly-nya seperti apa nih gambarannya. Waduh, candlenya bearish scalping ya. Tapi kita lihat Senin aja. Karena ini Bapak Ibu perhatikan. Tiap dia membentuk candle merah, habis itu hijau, merah hijau. Ya bisa jadi sideways dan rebound ya. Kalau mau spekulasi buy ya jual aja. Kalau dia jebol 5.900 gitu aja. Kalau mau di hot boleh nggak? Boleh. SMGR ini bisa dikatakan valuasinya juga cukup murah. Bukan mungkin sudah murah nih. Dulu dia itu pernah di 13.000 tuh 2020. 2023 di 8.000. Sekarang di 6.000. Udah turun 20% lebih ya. Kalau menurut saya sih momentumnya tahun ini uptrend nih. Ada peluang uptrend SMGR. Karena SMGR sudah downtrend parah dari Agustus 2023 tuh. Turunnya udah berapa tuh? 20% lebih ya. 15%. Itu kita perhatikan aja juga. Kita Bapak Ibu cek nanti kira-kira bottomnya di mana. Atau Bapak Ibu tonton video komunitas Borneo Trader Pro Trader gabung itu. Kira-kira SMGR nih di teknik yang saya buat di video itu di harga berapa? Di
indikatornya itu udah di bawah kah atau tengah kah atau di mana. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat. Kalau sudah di dekat-dekat bawah, wah udah bisa dikatakan under value. Tinggal nunggu momentum dia break aja, kumpulin aja dulu. Seperti itu ya. Untuk SMGR, untuk tren jangka pendeknya harus rebound kalau mau aman. SMGR tembus 6.200 Senin. Gitu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 9.050, terkoreksi 0,27%. Langsung saja ke teknikalnya. INTP kemungkinan rebound. Bisa rebound nih Senin ya. Karena ekor-ekor panjang walaupun volume masih tipis di time frame weekly-nya, tapi peluang besar rebound tembus 9.200. Kalau dia tembus 9.200 Senin menarik. Kemana arahnya? 9.600 ya. Lumayan dapat 3 sampai 4% itu kalau jalan ya. INTP tembus 9.200 ya. Beli harga sekarang boleh nggak? Boleh. Tinggal Bapak Ibu first down mungkin 1-2 kali lagi aja. First down udah simpen sampai akhir tahun gitu aja ya. Untuk INTP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup di harga 240 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. SMBR belum kemana-mana nih ya. Saya tuh nggak terlalu suka kalau sudah ada open gap down tiba-tiba hijau. Nah kayak gini nih candle kurang bagus. Mendingan saya sih kalau nggak SMGR, INTP-nya aja daripada lapis 3-nya SMBR. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya 230 supportnya. Itu aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candle-nya hammer, koreksi, volumenya kecil. Ya, kemungkinan bisa rebound minggu depan. MACD-nya juga sudah golden cross arah atas, bar chart atasnya juga meningkat. Cuman volume belum ada signifikan ya. Biasa aja volumenya. Kita lihat aja ya. Untuk SMBR, langsung saja ke saham terakhir. Ada JSMR yang ditutup di harga 5.050. Menguat 1,81%. Langsung saja ke teknikalnya JSMR. Wah kembali rebound nih. Tembus lagi 5.000-nya ya. Saya ada cut loss malah dia tembus 5.000. Kalau saya hot nih mungkin profit ya. Tapi karena saya cut loss ya gagal ya. Jadi kondisi sekarang ke atas. Kalau kondisi seperti ini ke atas. Nih ada hidden bullish divergence. MACD-nya naik. Wow MACD-nya naik. Ini enggak hidden bullish divergence. Regular. Divergence regular. Sama. Ya. Jadi enggak. Cuman sudah golden cross. MACD-nya oke tuh, bar chart di atasnya juga meningkat, volume meningkat, dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke nih. Untuk SMGR yang punya, boleh nggak beli buy on breakout? Ya kalau Bapak Ibu mau, boleh aja nih. Gagal bertahan di atas 5.000, buang lagi. Harus rebound dia minggu ini. Wah ini bagus nih. Resisten kuatnya semenjak 2020 ditembus lagi, tutup lagi di atasnya. Paling nggak kemana nih arahnya nih? 5.500. Tarik aja 5.500, peluang besar. Ya atau 3% itu dapat lah kemungkinan minggu depan. Kita lihat ya. Untuk JSMR seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.